Di luar logika, ya itu agama Anda. Saya kira begitu. Iya. Jadi dalam hal yang tadi Bang Zuma bilang kalau Tuhan itu ada dengan bukti bahwa Dia menciptakan alam semesta, alam kita, dunia dan alam jagat raya. Saya setuju dalam hal itu. Saya setuju. Yang Bang Zuma bilang saya setuju. Cuman saya juga dulu mempelajari gini Bang. Hampir semua agama saya pelajari memang walaupun nggak full 100% ya, tapi karena dulu saya sempat mencari, memang dia di dunia ini kan ada banyak agama ya kan, pasti kan nggak mungkin semuanya benar, pasti ada salah satu yang benar gitu ya kan gitu. Nah berarti agama yang mana? Nah kalau boleh nih saya ingin bertanya apa tentang Islam Bang, kalau boleh Bang. Silakan. Boleh, silakan Bang. Iya, dulu kan saya pernah belajar bahwa Islam itu ada sebelum lahir itu ada 4 alam ya, alam kandung dan alam apalagi itu saya lupa ingat lah, kurang lebih seperti itu. Nah, saya sempat belajar juga sejarahnya Nabi Muhammad yang diimani oleh umat Muslim ya kan. Nah, cuman masalah gini kan dikatakan kan bahwa Islam itu kan agama penyempurna ya kan, yang datang terakhir. Kenapa Allah itu tidak menciptakan atau menurunkan agama Islam itu dari awal supaya manusia tidak tersesat? Yang pertama, ya kan. Yang kedua itu Bang, boleh satu-satu nggak pertanyaannya? Biar kena ke poinnya. Siap boleh. Oke, berarti pertanyaannya kenapa Allah tidak menurunkan Islam ini dari pertama itu ya Bang? Iya. Oke, silakan Gurunda, pertanyaan yang keren, bagus. Iya, jadi gini Bung. Kalau kita melihat di dalam Al-Quran, surah Al-Ma'idah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kusempurnakan nikmat. Di antara nikmat yang disempurnakan oleh Allah itu adalah nikmatnya, sempurnanya kaidah aturan-aturan main yang dibutuhkan oleh umat manusia. Itu dulu poinnya. Itu harus diimani dulu. Nah, kenapa Islam itu tidak disempurnakan pada zaman Adam? Bahaya itu Bang. Kok bisa kayak gitu? Yes, karena Islam itu mencakup banyak hal. Islam itu tidak hanya mencakup satu hal saja, tapi mencakup segala hal yang dibutuhkan oleh umat manusia. Kesempurnaan Islam itu bertolak tumpu kepada semua aspek yang dibutuhkan demi kemaslahatan umat manusia. Contoh, ibadah haji misalnya. Bagaimana seandainya pada masa Adam alaihissalam sudah ada perintah haji? Apakah relevan? Enggak relevan. Maka ketika kemudian Islam itu dikatakan disempurnakan, berarti item-item pengajaran tentang dinul Islam, ajaran Islam, itu sudah Allah tanamkan sejak Nabi Adam alaihissalam. Apa itu? Ketaatan. Perintah untuk taat kepada Tuhan. Maka ketika kemudian satu pelanggaran yang dilakukan oleh Adam alaihissalam, maka dia dihukum oleh Tuhan karena melanggar perintah. Nah, Islam itu datang damai sejahtera. Shalom, salam. Islam adalah damai sejahtera. Ketika Adam alaihissalam kemudian mentaati perintah-perintah Tuhan, hidupnya akan damai, hidupnya akan sejahtera. Adam bertuhankan satu Tuhan. Itu kaidah, itu aturan. Nah, ketika melanggar satu perintah, maka Adam kemudian kena pelanggaran. Tapi di Islam kemudian diajarkan fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Innahu huwat tawwabur rahim. Ketika Adam kemudian bersalah, Allah kemudian memberikan kalimat untuk bertaubat. Lalu Adam alaihissalam bertaubat, taubatnya diterima. Tak ada dosa waris. Keturunannya tak ada yang mewarisi dosanya, tak ada. Karena kenapa? Adam bertaubat, tobatnya diterima, selesai perkara. Nah, kenapa tidak dia sampaikan Islam pada masa itu? Sudah disampaikan. Yang sampai pada Adam masa itu adalah Islam dalam skala kecil, belum disempurnakan. Islam kemudian beranjak kepada masa Abraham alaihissalam. Islam sudah ada. Abraham diajarkan kemudian ajaran Islam, namun belum sempurna.
Setelah itu kepada Nabi Musa, Islam sudah ada, belum sempurna. Nabi Isa, Yesus, Islam sudah ada, belum sempurna. Belum, tapi sempurna pada zamannya. Karena ajaran-ajaran kepada Abraham, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, itu sifatnya hanya bersifat sementara. Karena kenapa? Itu hanya berlaku pada zamannya. Karena ajaran itu tidak relevan dengan semua zaman. Ketika Islam datang, maka seluruh aturan Islam, seluruh hukum Islam itu relevan dengan secanggih apapun, semodern apapun zaman itu. Sampai kiamat, ajaran Islam tetap relevan untuk dilakukan. Contoh. Contoh ketika ada perintah kemudian di dalam ajaran Yahudi, seperti Sabat misalnya, hari Sabtu, gak boleh melakukan apapun, gak boleh menyalakan lampu, gak boleh melakukan apapun. Ingat bang, hari ini perbankan 1 jam aja listrik padam, apa yang terjadi di negara kita ini dulu? Di negara kita ini dulu, 1 jam listrik padam, perbankan tanpa genset, tanpa cadangan kemudian aliran listrik, maka perekonomian akan beku. Dan itu akan mendatangkan kerugian yang sangat luar biasa. Sabat, kalau sungguh-sungguh sabat, listrik tak boleh dinyalakan. Satu hari 24 jam listrik tidak dipadang, tidak dinyalakan sama sekali. Ekonomi dunia buntu, dan itu terjadi 4 kali dalam sebulan. Kacau negara bumi ini, kacau bumi ini. Itu baru satu aspek kehidupan, baru perbankan, belum kesehatan rumah sakit dan seterusnya. Bagaimana orang yang mau operasi jantung, bagaimana orang yang kemudian diopnam, masuk UGD dan seterusnya, mati lampu selama 24 jam karena sabat. Apakah itu masih bisa dilakukan? Tidak bisa. Maka Allah menggantikan hukum itu. Apa hukum yang digunakan oleh Allah kemudian? Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah. Maka hukum yang setelah sabat berganti untuk seluruh manusia sampai hari kiamat adalah salat Jumat. Maka Allah mendatangkan hukum yang selaras kemudian dengan kehidupan kemaslahatan hidup manusia. Apa itu? Kesempurnaan ajaran Allah yang datang kepada Nabi Adam alaihissalam berujung pada datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Bung. Itu jawaban sederhana saya. Silakan. Ya baik, bisa dimengerti Bang John pertanyaannya. Bang Pri sebentar, kita sama Bang John dulu, nanti ke Bang Pri dan Bang Victor. Silakan Bang John. Iya, jawabannya sih masuk akal sih yang mengenai yang hari Sabat itu. Memang itu juga sama seperti umat Hindu di Bali kan, sama lah kurang lebih, jadi hari Nyepi. Ya itu masuk akal sih. Tapi nah terus begini, ada yang saya mau tanyakan lagi. Jadi kan begini ya. Tapi kan kalau dikatakan Islam diturunkannya di terakhir, baru kan dari awal kejadian kan, dari awal kisah permulaan dunia itu, dari keturunan Adam terus. Nah itu kan banyak orang tidak mengenal, katakanlah tidak mengenal Allah atau Allah yang tauhid itu ya kan, sehingga banyak orang yang menjadi kafir ya kan, boleh dikatakan seperti itu. Lalu mereka kalau dikatakan di ajaran agama Islam kan masuk neraka. Berarti apakah itu tidak seperti pembiaran gitu? Jadi pembiaran, jadi banyak orang nanti jadi masuk neraka atau jadi tersesat atau bagaimana? Kira-kira gimana Bang? Ya. Coba Anda bayangkan, Bu. Adam, segala kenikmatan diberikan oleh Allah. Bahkan menurut konsep Al-Quran dan Bible, Adam itu dicipta di sebuah taman, di Gan di Eden, taman di dalam Eden. Eden itu jannah atau salah satu dari surga. Dicipta. Cuman satu larangan tok. Jangan kau makan buah ilmu pengetahuan baik dan jahat. Satu aja.
Dilanggar nggak sama Nabi Adam? Dilanggar ya. Dilanggar. Kalau 2 perintah larangan, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, kira-kira berapa perintah yang dilanggar oleh Adam alaihissalam? Bisa dihitung kalau ajaran Al-Quran dibawa pada masa Adam alaihissalam, maka Adam tak layak masuk surga. Karena akan penuh dengan pelanggaran-pelanggaran. Sama seperti ketika Nabi Musa diajarkan perjanjian baru. Allah mengatakan memberikan ketetapan kepada Nabi Musa dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 145. Perintahkan kepada kaummu untuk berpegang teguh kepada hukum Tauratku. Apa yang terjadi, Bung? Dilanggar, dilanggar, dilanggar. Ini baru hukum-hukum yang datang skala kecil kepada umat Bani Israel. Sedangkan mereka, kalau Anda melihat Bible, mereka minta makanan dari langit, turun dari langit. Mereka minta kemudian diselamatkan, turun dari langit. Mereka kemudian ingin melihat kuasa Tuhan, turun dari langit. Apa yang mereka minta? Tuhan seketika beri secara spontan kepada mereka. Apakah mereka taat? Tidak. Sedikit aturan dikasih, dilanggar. Coba Anda baca Matius 23. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Anda baca itu. Diberikan aturan, dilanggar. Anda baca Ulangan 1. Bagaimana pelanggaran-pelanggaran yang diciptakan kemudian, yang dilakukan kemudian oleh orang Yahudi. Padahal aturan mainnya sedikit. Ulangan 11 nomor 30. Perintah yang kuberikan kepadamu itu ringan, mudah, dekat untuk kau jalankan. Tapi dilanggar. Bagaimana kalau ajaran Al-Quran yang dikasih kepada mereka? Semuanya akan dilanggar. Itu satu. Yang kedua, Al-Quran berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya, Bung. Taurat datang, ada jaminan Allah, ada jaminan Elohim. Aku wahyukan Taurat, aku juga yang akan menjaganya. Ada? Nggak ada. Zabur ada? Ada. Injil ada perintah? Ada. Kenapa? Allah Maha tahu. Umat di mana kitabku, aturanku aku wahyukan adalah umat yang tegar tengkuk. Dia tidak bisa memegang amanah. Sehingga hukum yang datang kepada mereka, ketika hukum ini diberlakukan untuk seluruh umat manusia sampai hari kiamat nanti, maka semua manusia akan tersesat. Dikenakan apa? Karena kitabku, firmanku sudah dirubah-rubah oleh mereka. Maka aturan mainku yang berguna untuk manusia seluruhnya sampai hari kiamat harus kuamanahkan kepada bangsa yang bisa memegang amanah, yaitu Bani Yishmael. Kalau Al-Quran datang ke bangsa Yahudi, Bung, coba lihat Taurat, coba lihat Zabur, coba lihat Injil. Ada Injil asli tiba di tangan Anda? Tak ada. Yang ada hanya terjemahan, revisi, 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 revisi. Dari mana asalnya? Mengakunya dari orang Farisi. Bagaimana sekiranya Al-Quran yang diberlakukan seperti itu? Maka tak ada keselamatan sampai akhir zaman oleh manusia yang belum lahir. Mereka yang oleh karena kita menerima sebuah kitab yang hanya editan akan mendapatkan neraka sepenuhnya sampai hari kiamat. Orang yang lahir setelah kita semuanya kiamat ke neraka. Kenapa? Karena tak ada lagi kitab suci yang kita berikan kepada mereka. Kita hanya mewariskan kitab terjemahan revisian barat, revisian lembaga yang tidak kita ketahui orang benar atau tidak mereka ini merevisi kitab-kitab kita kemudian. Tapi dengan Allah mewahyukan Al-Quran kepada bangsa yang sudah ditunjuk sebagai pembawa hukum-hukum yang menaklukkan seluruh hukum jahiliyah di atas muka bumi, amanah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafiz. Aku mewahyukan Al-Quran kepada orang yang amanah, Siddiq, Al-Amin, yang terpercaya. Maka Al-Quran itu sampai pada hari akhir zaman. Maka ketetapan-ketetapan itu sampai kepada seluruh umat manusia. Maka tak ada lagi nanti di hari kiamat memprotes, ya Rabb, aku tidak masuk pada kelompok orang selamat karena kepada aku tidak ada kitab suci yang murni darimu. Tak ada lagi ucapan itu. Kenapa? Karena Al-Quran terjaga oleh umatnya Nabi Muhammad sampai hari kiamat. Siapapun Anda, apapun titel Anda, apapun agama Anda, Al-Quran membuka diri untuk Anda pelajari. Sekarang kalau saya mau belajar Bible, contoh, saya baca Lukas.
Apa yang saya temukan? Penulis Lukas tidak pernah bertemu langsung dengan Yesus. Kecewalah saya. Bagaimana mungkin saya ingin beriman kepada sebuah buku di mana buku ini tidak memiliki legitimasi daripada orang yang saya jadikan sebagai acuan. Lukas ditulis tahun 60-an. Yesus sudah tak ada di muka bumi. Yang menuliskan hanya hasil dari penyelidikan. Tidak ada kemudian rekomendasi dari Yesus terhadap kitab ini. Tidak ada legitimasi dari Yesus. Tidak ada pengesahan dari Yesus. Tidak ada ucapan sedikit pun dari Yesus tentang buku ini. Buku ini yang ingin saya bawa mati. Itu. Buku ini yang ingin saya bawa ke alam kubur. Tidak mau saya. Karena saya orang berakal. Maka harus ada sebuah buku dalam pegangan iman saya, di mana buku itu murni dari yang diberi. Dari Nabi Muhammad diberikan murni sampai hari ini. Dan buku itu berfungsi disebabkan karena akal, dan buku ini satu panduan. Jadi Al-Quran harus datang kepada orang amanah. Siapa yang amanah di antara orang-orang Yahudi? Sedangkan Yesus yang datang membangkitkan orang mati, membuat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, anggur dibuatnya air menjadi anggur, badai dibuatnya kemudian menjadi tenang, bahkan orang mati pun dihidupkan. Tapi apakah mereka sadar untuk menerima kenabian Nabi Yesus, Nabi Isa? Tidak. Mereka hanya menganggapnya lelucon. Jadi kalau Al-Quran datang kepada mereka pada zaman mereka, Al-Quran hanya dijadikan sebagai permainan saja. Jangankan Al-Quran, Tuhan datang melalui Nabi Musa, laut dibelah. Mereka beriman? Lah, tidak. Tidak beriman. Coba Anda bayangkan, Bung, ya. Kekuasaan yang menduduki kemudian Yerusalem. Di masa pembuangan. Kemudian mereka masuk ke tanah Kanaan. Kemudian sampai kepada Palestina, Yerusalem. Mereka dijajah oleh Romawi. Ada di antara mereka yang berjuang untuk membebaskan Palestina, Yerusalem, Israel? Tidak ada. Mereka masa bodoh. Mereka mencari kambing hitam. Sampai Yesus juga menjadi korban sebagai kambing hitam. Lebih baik Yesus mati daripada bangsa kita dirampas oleh orang Roma. Kenapa tidak berjuang? Kenapa nggak berjuang untuk membebaskan Palestina, Israel dari kungkungan penjajahan Romawi? Kenapa? Mereka masa bodoh. Nabi Musa aja disuruh berperang. Weh Musa, kau ajaklah Tuhanmu untuk berperang. Kami tunggu aja di sini. Setelah kamu menang, barulah kami masuk ke dalam tanah Kanaan. Itu tabiat mereka. Yesus datang, dijadikan kambing hitam. Ada mereka bersatu untuk mengusir Romawi? Tidak. Siapa yang datang mengusir Romawi? Membersihkan ajaran pagan dari Palestina. Kaumnya, umatnya Nabi Muhammad SAW. Ingat, Bu. Ingat. Menurut tradisi orang-orang Katolik, sebelum kemudian Indonesia merdeka, misionaris dari Jerman sudah menapaki kakinya di tanah Pertiwi ini. Belanda datang menjajah. Jerman sudah membawa agama Kristen masuk ke Pertiwi. Ada mereka berjuang untuk melawan Belanda? Mereka justru datang melalui kaki tangan Belanda masuk ke Nusantara ini. Jerman yang membawa agama Katolik di tanah Medan, tanah orang Batak, tidak ada perlawanan terhadap Belanda. Tapi umatnya lah Rasulullah Muhammad SAW yang kemudian berjuang mengusir penjajah. Jadi Palestina, Yerusalem, Israel bersih dari penjajah berkat umatnya Nabi Muhammad. Nusantara bersih dari penjajah berkat umatnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa bisa demikian? Karena Al-Quran itu harus murni disampaikan sampai hari kiamat. Bagaimana dengan Taurat? Ada aslinya? Tunjukkan kepada saya. Bagaimana dengan Zabur? Ada aslinya? Tunjukkan kepada saya. Bagaimana dengan Injil? Ada aslinya? Tunjukkan kepada saya. Bagaimana dengan Al-Quran? Aslinya mana? Nih. Di dalam pikiran dan akal umat Islam seluruhnya. Itulah Al-Quran. Saya kira begitu, Bung. Kenapa Al-Quran itu datang bukan pada zaman dahulu? Kenapa Islam datang bukan pada zaman dahulu disempurnakan? Datang pada masa Nabi Muhammad SAW. Karena disitulah kemudian lahir manusia suci di atas muka bumi yang bernama Nabi Muhammad SAW yang dibuatkan oleh Yesus dan juga Nabi Musa di dalam Ulangan 18 nomor 18 sampai nomor 19 dan juga di dalam Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15. Demikian. Masya Allah, jawaban dari Gurunda sangat berkelas dan berilmu. Allahu Akbar.
Mungkin Bang Victor mau menambahkan, Bang Victor. Baik, baik, saya mau Silakan. sedikit. Tadi saya dengar tentang pengetahuan cara beriman dari Islam ya, pengetahuan. Nah, saya tadi kan dengar tentang kabar baik ya, yang ada di menurut Bang Juma itu kabar baik ternyata itu suatu hukuman atau apalah istilahnya itu, kabar baik Iya. itu. Nah, itu dari secara logika pengetahuan kita itu juga nggak masuk akal ya. Kok kabar baik, kok bisa dia dapat hukum? Di mana ada kabar baik yang ternyata kita dapat hukuman, kan gitu? Ya, jadi menurut saya logikanya nggak masuk. Nah, yang kita percaya kabar baik itu justru yang datang dari Injil, bahwa dosaku sudah diampuni. Itu berita baik yang kita terima, yang itu yang jelas-jelas baik gitu. Secara logika masuk, ya kan, dosa kita diampuni, yang ditebus oleh Yesus. Itu benar-benar kabar baik yang masuk akal gitu. Justru yang tadi Bang Juma jelaskan itu justru nggak masuk akal ya. Baik, boleh dibantah sama Bu Runda ya, Pak Victor. Boleh dijawab ya. Ya. Baik, silakan Bu Runda. Mau dilanjut atau itu dulu ya? Oke. Ya, saya pun tidak panjang, Bang. Jadi gini, saya kasih analogi. Ketika ada orang kemudian berdiri di atas atau di tengah jalan, datanglah kemudian juru selamat menyampaikan kepada orang yang tadi, kamu berdiri di sini, kamu akan digilas kereta. Itu kabar gembira bagi orang yang berakal. Kabar gembiranya di mana? Dengan dia menggunakan akal, kalau saya tetap berdiri di sini, saya akan digilas motor. Saya digilas oleh kereta. Tapi kalau dia tidak mengindahkan kemudian berita itu, kata Al-Quran, "Fabashshirhum bi'azabin alim." Maka kabar gembiranya adalah asap yang pedih. Karena dia tidak mengindahkan kabar gembira tadi, maka asap yang pedih. Mati dia, digilas oleh kereta. Dengan adanya pemberitahuan kepada mereka bahwa ketika Anda mengindahkan perintah pernyataan tersebut, maka Anda akan meninggalkan tempat itu dan akan Anda mendapatkan keselamatan. Contoh, Matius 7, nomor 22 sampai nomor 23. Pada hari terakhir nanti, ini kata Yesus, banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami Kristen bernubuat pakai namamu Yesus, mengusir setan pakai namamu Yesus, bermujizat pakai namamu Yesus. Nomor 23. Pada hari itulah, pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kalau saudara menggunakan akal, maka saudara tidak akan memanggil Yesus Tuhan, tidak akan bermujizat, tidak akan mengusir setan, tidak akan bernubuat dengan menggunakan nama Yesus. Dengan kata lain, Anda meninggalkan agama Kristen. Itu kabar gembira. Tapi ketika Anda tetap mati dalam keadaan Kristen, bermujizat, bernubuat, memanggil nama Yesus, maka Anda akan mendapatkan azab yang pedih. Paham sampai di sana? Itulah Al-Quran menerangkan itu. Innalladzina yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna an-nabi, dan seterusnya. Al-Quran menerangkan seperti itu. Fabashshirhum bi'azabin alim. Sampaikanlah kepada mereka kabar gembira, yaitu tentang azab yang pedih. Kalau Anda mengindahkan azab pedih ini, Anda pergi, tinggalkan itu. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada. Sesungguhnya orang-orang kafir, kesimpulannya dikatakan mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam, kekal di dalamnya. Itu kabar gembira. Karena Anda dalam keadaan kafir,
diberitakan kepada Anda, wahai kafir, ya, kalau Anda mati dalam kekafiran, Anda akan masuk ke dalam neraka, kekal di dalam neraka. Maka Anda meninggalkan kemudian kekafiran, berarti itu kabar gembira untuk Anda. Alhamdulillah, Bang Suma datang kepadaku sebagai juru selamatku, mengingatkan aku agar aku tidak mati dalam keadaan kafir. Kabar gembira. Tapi kalau Anda tidak mengindahkan, akal Anda matikan, Anda tetap aja di situ, bahkan menganggap Bang Suma sebagai penghujat, maka Anda akan mendapatkan asap yang pedih. Kabar gembiranya berubah menjadi asap pedih karena tidak mengindahkan kabar gembira yang datang kepada umat Islam itu Anda. Al-Quran menerangkan orang kafir masuk ke neraka. Yesus menerangkan orang yang memanggilnya pun masuk ke neraka. Matius 13 nomor 50, semua pembuat kejahatan akan dilemparkan ke dalam api neraka. Sedangkan orang yang memanggil Yesus Tuhan, engkau semua adalah pembuat kejahatan, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Pembuat kejahatan dilempar ke api neraka. Kurang apa lagi? Sekarang Anda mau menerima kabar gembiranya ini, Anda jadikan sebagai kabar asap yang pedih, atau Anda ingin menjadikan ini adalah solusi untuk keluar daripada asap yang pedih tersebut? Kembali kepada saudara. Ya, baik. Teman-teman mohon ditetap layar ya, biar komennya kuat, karena akun Gurunda banyak yang kena report. Mudah-mudahan yang ini kuat. Silakan Pak Victor. Ya, baik. Jadi kabar gembira itu mungkin lebih tepatnya suatu nasihat atau peringatan mungkin ya. Lebih tepatnya kalau menurut saya nasihat untuk biar tidak dihukum, kan begitu. Kalau kabar gembira, kalau menurut saya lebih tepatnya kabar gembiranya yaitu kita mendapat sesuatu yang tidak seharusnya kita dapat itu namanya kabar gembira. Kalau yang menurut saya secara logika saya gitu. Nah, kemudian soal Yesus Tuhan, ya ini kita lanjut lagi aja. Untuk Yesus Tuhan, menurut kita, kenapa kita menuhankan manusia atau apalah istilahnya. Nah, kita tidak pernah merasa menuhankan manusia sebagai orang Kristen, karena sebagai orang Kristen itu kita percaya bahwa Yesuslah memang dari awalnya dia adalah Tuhan, dia menjadi manusia, jadi tetap dia adalah Tuhan, bukan manusia yang dituhankan, begitu. Nah, kenapa dia di dalam Alkitab tidak pernah mau cari dalilnya bahwa Yesus mengaku dia Tuhan atau dialah Tuhan atau apalah istilahnya yang ditanyakan berulang-ulang oleh Bang Juma dan kawan-kawan, itu tidak akan ketemu memang, karena memang Tuhan itu datang ke dunia ini bukan untuk mengaku bahwa dia adalah Tuhan atau percayalah kepada aku, kan gitu. Dia tidak perlu datang untuk kita percaya kepada dia, tidak perlu dia datang sebagai manusia, begitu, sebagai Yesusnya ini, karena dia memang Tuhan. Dia tidak perlu kita sembah, dia Tuhan. Kita tidak perlu kita muliakan, dia tetap mulia, begitu. Itu yang saya pahami gitu. Jadi dalil-dalil apapun yang untuk biar orang Islam percaya bahwa Yesus itu Tuhan memang tidak ada dan tidak diperlukan untuk percaya kepada Yesus, begitu. Kita percaya kepada Yesus karena dia perbuatan dia di kayu salib itu, gitu. Jadi itulah yang saya cuma mau kasih tahu bahwa nggak perlu ada kata Yesus Tuhan dan sembahlah dia, begitu. Semua orang Kristen pasti seperti itu. Ya, mungkin matinya Yesus di tiang salib itu kabar baik buat Kristen. Silakan Gurunda Juma. Jadi gini, Bung. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Mereka orang-orang kafir membuat tipu daya. Kemudian Allah membalas tipu daya mereka. Dan
sungguh Allah itu adalah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Jadi kalau ada orang menipu, lalu kemudian tipuannya dianggap berhasil, padahal ternyata tipuannya memakan dirinya sendiri, inilah saudara-saudara Kristen. Inilah yang terjadi pada saudara. Anda mencoba mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Dari aspek mana kira-kira? Sementara Yesus membantah dirinya Tuhan. Kenapa Yesus tidak mengajarkan dirinya Tuhan? Karena Yesus sadar, dia bukan orang gila. Dia sadar sesadar-sadarnya kalau dia adalah manusia. Kesaksiannya Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Bahwa semua mujizat yang aku lakukan, mujizat itulah yang bersaksi tentang aku. Bahwa Bapa Tuhan yang telah mengutus aku. Jelas itu, Bang. Itu kesaksian Yesus. Jadi kalau saya malam ini bersaksi di hadapan saudara, Yesus itu bukan Tuhan, apalah Bang Suma ini? Siapalah Bang Suma ini? Hanya manusia biasa, penginjil jalanan biasa. Sedangkan Yesus yang Anda jadikan Tuhan sendiri sudah bersaksi dengan nyata. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa semua pekerjaan yang diperintahkan Bapa untuk aku kerjakan, pekerjaan itulah kemudian yang aku lakukan, dan pekerjaan itu yang bersaksi tentang aku, bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Engkau mengutus aku. Aku bukan Tuhan, aku utusan. Hidup kekal itu, Yohanes 17 nomor 3, adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Satu-satunya Tuhan yang benar, engkau. Aku bukan Tuhan, aku harus kau kenal sebagai utusan Tuhan. Kalau Yesus pun bersaksi demikian, Anda menolaknya, lalu bagaimana mungkin Anda bisa percaya kepada Bang Suma? Semua serahkan kepada Allah. Tapi saya ingin mengatakan begini, Bu. Dalam Yohanes 7 nomor 28-29, Yesus telah menerangkan. Kita baca sama-sama apa yang dikatakan oleh Yesus di sana. Engkau tidak mengenal Allah, engkau tidak mengenal Bapa, engkau tidak mengenal Tuhan. Engkau memang mengenal aku, tapi engkau tidak mengenal Bapakku. Dari pernyataan Yesus itu saja, kita sudah tahu bahwa Yesus ini sedang menyatakan kalau dirinya itu bukan Tuhan. Yohanes 7 nomor 28. Memang aku kamu kenal dan kamu tahu dari mana aku berasal, kata Yesus. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Aku datang bukan atas kehendakku, tetapi atas kehendak Dia yang tidak kamu kenal. Engkau memang mengenal aku, tapi kamu tidak mengenal Dia yang mengutus aku. Kamu mengenal aku, tapi kamu tidak mengenal Dia yang mengutus aku. Berarti aku dan Dia yang mengutusku bukan sesuatu yang satu. Aku kenal Dia. Aku kenal Dia. Sebab aku datang dari Dia. Dialah yang mengutus aku. Kamu mengenal aku, tapi kamu tidak mengenal Dia. Kurang apa lagi coba? Ya, silakan. Salam. Apa kabar Bang Suma? Baik. Apa kabar teman semua? Baik kawan. Cuman sering mau bersin ini. Waduh. Semoga cepat sehat ya. Ya, amin, amin. Tadi saya sempat dengar Bang Suma mengatakan di hidup yang kekal itu di berapa? Yohanes 17 nomor 3. Yohanes 17 ayat 3. Bentar. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, betul, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Itu ya? Yes. Oh, nah di sini saya ingin tahu Bang Suma, apa Bang Suma Allahnya itu Bapa Bang Suma atau Allahnya siapa? Pencipta Rabbus Samawati wal Ardh, pencipta langit dan bumi, yang maha suci lagi maha tinggi. Ya, siap. Maksud saya di sini kan ini menceritakan tentang Bapa. Yang dimaksud dengan Allah ini adalah Bapa. Iya, yang dimaksud Tuhan di situ
Bapa. Kenapa Tuhannya Yahudi kemudian mereka panggil dengan sebutan Bapa? Karena orang-orang Yahudi itu intim dengan Tuhannya. Tuhan bersama dengan mereka. Inni ma'akum. Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Dengarkanlah didikan Tuhan agar engkau memperoleh hidup. Taatilah perintah Tuhan, sebab Tuhan mengasihi engkau selayaknya ayah yang memberikan didikan kepada anaknya. Coba Anda baca situ. Jadi itu selayaknya bapak yang memberikan didikan. Kenapa kemudian disebut bapak? Karena dia layak disebut selayaknya seorang ayah yang memberikan didikan. Orang Yahudi melakukan pembangkangan, Tuhan selalu mendidik. Sampai kemudian pada endingnya Nabi Isa Yesus datang pun Tuhan masih memberikan didikan. Bahkan sampai datangnya Nabi Muhammad, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum, telah datang kepadamu wahai orang Yahudi, wahai pembangkang nabi-nabiku, wahai pembunuh para nabiku, telah datang kepadamu rasulku yaitu Nabi Muhammad. Diperintahkan ikutlah kepadanya untuk jalan keselamatan. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Itu kata Allah, wahai ahli kitab, ikutlah kepada nabiku. Barang siapa yang ikut kepada beliau, maka engkau akan kuampuni dosa-dosamu. Aku akan mencintaimu, kata Allah. Saking cintanya Allah kepada mereka. Tapi meskipun demikian, mereka selalu ingkar sehingga mendatangkan kemungkaran Allah. Makanya mereka itu ibarat ayah dan anak. Makanya orang-orang Yahudi ini memanggil Tuhannya dengan sebutan apa? Sebutan Bapak. Menurut tradisi Bible, perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah itu, kita masih pendekatan itu yang kita pakai. Artinya, ketika Yesus memanggil Bapa, dia sedang memanggil Tuhannya. Mana buktinya? Kisah Para Rasul 4 nomor 30. Coba Anda baca pelan-pelan. Apa yang dikatakan di sana? Yesus disebut sebagai hamba yang suci. Dalam Al-Quran, Inni Abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyan. Aku ini adalah hamba Allah. Jelas itu. Al-Quran, pernyataan Yesus dalam Bible saudara pun mengatakan bahwa dirinya adalah hamba. Yohanes 4 nomor 22. Aku Yesus menyembah apa yang aku kenal. Kalian menyembah apa yang tidak kalian kenal. Yesus hamba. Inni Abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyan. Yesus mengaku itu, Bung. Jadi ketika ada orang bertanya, Anda bertanya, apakah Allah sama dengan Bapa? Ingat, Bapa yang Yahudi maksud adalah Elohim. Yesaya 59 nomor 15. Elohim adalah hakikat yang maha tinggi dan juga maha suci. Dalam Al-Quran disebut Subhanahu wa ta'ala. Jelas itu. Jadi kita tidak bisa kemudian memungkiri bahwa apa yang datang berupa pernyataan-pernyataan Tuhan kepada Bani Israel itu adalah pernyataan yang berasal dari Sang Hakikat Subhanahu wa ta'ala. Demikian. Oke, terima kasih Bang Suma. Nah, saya hanya bertanya, apakah Tuhannya Bang Suma itu Bapa sama seperti yang dikatakan di tadi Yohanes itu atau tidak? Nah, Bang Suma seharusnya menjelaskan itu. Nah, ya sama, Bro. Tadi Bang Suma. Nah, masalahnya mungkin coba Bang Suma tunjukkan kepada saya di Al-Quran di mana ada tertulis bahwa disebutkan Allah itu adalah Bapa. Nah, itu nanti tolong tunjukkan kepada saya. Terus nanti Bang Suma juga di sini saya temukan bahwa Tuhan bangsa Israel itu mungkin kita lihat di Kejadian 17 itu ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Ya, jadi Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Di Kejadian 18 ayat 1 juga di sana Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Nah, saya ingin tahu dari Bang Suma, apakah aulanya Bang Suma itu menampakkan diri dan itu kepada siapa? Silakan Bang Suma. Oke. Anda bisa membaca kemudian di dalam Al-Quran surah Al-Araf. Al-Quran surah Al-Araf. Ya, sebentar. Al-Araf itu Al-Quran surah berapa ya? Ya, ketika kemudian
Allah Nabi Musa alaihi salam, atau baca di dalam Al-Quran surat Taha. Yang penampakan Anda baca dalam di mana? yang penampakan di balik pohon tuh ya, suara di balik pohon tuh ya. Iya, betul. Itu kan di Musa kan itu sudah ada tertulis di dalam Kejadian, Bang Suma. Maksud saya, Maksudnya? maksud saya itu sebelum ada, misalnya kan dari Adam sampai sampai Nabi Muhammad, ya kan? Ya. Dari Nabi Muhammad kan yang memperkenalkan Allah kan Nabi Muhammad. Nah itu start dari sana. Itu Allah pernah menampakkan diri start dari sana. Itu kepada siapa? Kepada Nabi Musa kan maksudnya ini ya. Enggak, maksud saya begini Bang Suma. Maksud saya Nabi mulai dari Adam sampai Yesus atau Isa itu kan itu sebelum Nabi Muhammad datang kan memperkenalkan Allah, ya kan? Nah itu start dari Nabi Muhammad itu sampai sekarang itu Allah pernah menampakkan diri kepada siapa? Loh, tadi bukannya di awal tadi saya sudah membacakan ayat suci Al-Quran ya. Dalam Al-Quran surah Qaf ayat 16 coba Anda baca. Kaf itu ukuran surah berapa ya? Ayat surah berapa itu teman-teman? Qaf itu surah berapa ya? Ada yang tahu? Qaf ayat 16. Qaf itu surah berapa? Ada yang tahu? (18) ya. Oke, saya cari. Alhamdulillah. Netizen di bawah, makasih, syukran. Surah Kaf ayat 16. 16. Dan jika kami hendak membinasakan Walakad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. salah sorry salah kelewatan dia. Kaf ayat Surah 50 katanya ya. surah 50 ya. Teman-teman saya di atas ini pada tidur. 50. Alhamdulillah. 50 ya. Ayat 16. Dan dalam kurung ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, itulah sujudlah kamu kepada Adam. Kok bisa ya? Itu ya. Kok larinya ke Benar. situ ya? Itu short. Ini Kaf. Yang saya maksud kaf. Al-Kaf ini. Iya, ini Al-Kaf. Bukan al-kaf tapi kaf. Bukan kap ke 50 Bang, kalau kap 50, kalau al-haf itu ke 18. Yang 50 Bang Pri. Oh, yang surat ke-50 ya. Iya. Ya. Oke. Bentar ya. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Oh, Kaf. Kaf ayat ke berapa Bang Suma? 16. 16. Bentar ya. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia itu. Iya, ya benar. Dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Itu ya. Ya, betul. Yes. Betul. Ya, maksud saya di mana dia menampakkan dirinya Bang Suma. Oke, baik. Oke. Sekarang begini, Bu. Kalau Anda makan, dalam tubuh Anda itu masuk nutrisi makanan, apakah Anda yang mengatur ini yang ke tangan, ini yang ke kaki, ini yang ke otak, ini yang ke mata? Anda yang mengaturnya.
Terima kasih Bang Suma. Saya tahu itu Tuhan yang ngatur. Hanya masalahnya di sini Bagus, kan Masya Allah. ada Tuhan, dari Yahudi kan mengatakan Tuhannya benar, Kristen mengatakan Tuhannya benar, terus saudara juga pasti mengatakan Tuhannya benar. Nah, permasalahannya di sini saya temukan bahwa di sini Tuhan di Kejadian ini kitab orang Yahudi mengatakan bahwa Tuhan menampakkan diri kepada Abraham di Kejadian 17 ayat 1, bahkan Kejadian 18 Tuhan menampakkan diri, bahkan di ayat-ayat yang lain, kitab yang lain itu mengatakan Tuhan menampakkan diri, bahkan Musa yang tadi saudara bilang itu Tuhan menampakkan diri. Nah, yang saya tanyakan Bang Suma, itu Tuhan aulanya Bang Suma itu menampakkan diri, yang memperkenalkan kan Rasulullah. Nah, itu Tuhan yang menampakkan diri setelah dia memperkenalkan itu, menampakkan dirinya kepada siapa? Mungkin Rasul atau kepada sahabat-sahabat. Allah menampakkan dirinya, menyatakan kehadiran dirinya dengan menciptakan alam semesta ini, dengan menciptakan kemudian sejumput alam kecil pada diri manusia. Allah menyatakan diri, Allah menyatakan kehadirannya. Sekarang begini Bung, Bang Suma bukan menyatakan diri, menampakkan diri Bang Suma. Mungkin Bang Suma baca dulu Kejadian 18-nya atau Kejadian 17-nya biar yang menampakkan yang punya kitab itu nggak pernah memahami Tuhan menampakkan diri, tapi dalam pemahaman mereka adalah malaikat, Bang. Yesus aja yang Anda tanya, adakah Tuhan itu bisa dilihat? Tanya Yesus. Di dalam Yohanes 5 nomor 37, Yesus mengatakan Tuhan tidak bisa dilihat. Yohanes menerangkan, penulis Yohanes menerangkan Yohanes 1 nomor 18, tidak ada manusia yang pernah melihat Tuhan. Jadi yang dilihat oleh Abraham itu apa? Malak Elohim, malaikat Elohim. Kejadian 33 nomor 11 Anda baca. Jadi tidak ada kemudian ketika Musa menerangkan dalam Keluaran 33 nomor 20, tidak ada manusia yang bisa melihat Tuhan, bisa hidup. Itu bukti bahwa yang datang kepada Abraham itu bukan Tuhan. Andai saja yang datang kepada Abraham itu Tuhan, matilah Abraham. Berdasarkan Keluaran 33 nomor 20. Sebab tidak ada manusia bisa hidup dengan melihat wajahku, tak ada. Mati manusia itu. Jangankan manusia, alam semesta ini akan hancur lebur. Jadi tidak ada. Lalu bagaimana Tuhan itu kemudian menyatakan dirinya kepada manusia? Dengan Tuhan menciptakan alam semesta. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Selamat malam, damai sejahtera. Ya, damai sejahtera. Oleh karena itulah kemudian ketika umat Islam itu ditanyai seperti pertanyaan saudara, bagaimana Allah menampakkan dirinya? Allah menampakkan diri dengan cara memperlihatkan alam semesta ini. Allah menampakkan kehadirannya dengan cara menciptakan manusia ini. Makanya saya katakan tadi, yang mengatur pertumbuhan kuku, yang mengatur pertumbuhan semua tubuh kita ini, itu siapa? Anda? Bukan. Bukan Anda yang mengatur. Yang mengatur itu adalah Allah. Maka Allah menyatakan, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kehadiranku di tengah-tengah manusia, yaitu aku lebih dekat daripada urat leher mereka sendiri. Sebab kenapa? Aku yang mengatur tubuhnya. Coba, kenapa gigi tidak bertumbuh selayaknya kuku? Kuku ini, Bung, kalau usia kita 20 tahun dan Anda tidak pernah mengguntingnya sampai mulai dari sejak Anda lahir, itu sudah sampai apa? Kalau Anda di Jakarta ini mungkin sudah sampai di Kalimantan panjangnya kuku Anda itu. Tapi kenapa gigi tidak memanjang seperti itu? Siapa yang mengatur itu? Allah. Bagi orang yang berfikir, pasti ada yang mengaturnya. Itulah Allah yang kami sembah, yang mengaturnya. Meskipun tak nampak, tapi kami meyakini bahwa Allah itu ada. Oke, Anda coba lihat di dalam 1 Timotius 6 nomor 16, boleh Anda bacakan ke saya? Boleh dibaca, Bang? 1 Timotius
6 nomor 16. Bentar, 1 Timotius. 1 Timotius nggak ada pasal 6, Bang Suma. 1 Timotius 6 ayat 6 mungkin. 1 Timotius nggak sampai pasal 6 dia. 1 Timotius ya. Saya salah. 1 Timotius 6 Ayat saya pikir 6 ya. Tesalonika, sorry. Tadi saya lupa. Saya kira Tesalonika tadi. 1 Timotius 6 ayat 6. 16. 6. Ayat 16 ya? Iya 16. Ya. Dialah satu-satunya yang tidak takut kepada maut, bersemayam dalam terang yang tidak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia. Dan memang yang itu ya. Dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Ya. Itu siapa, Bang? Iya, itu Yesus atau benar. Tuhannya Yesus? Tanya dulu, itu Yesus atau Tuhannya Yesus? Ini Bapak Bang Suma. Tuhannya Yesus kan? Ini Bapak. Ya itu loh, tanya itu bapaknya Yesus, Tuhannya Yesus kan? Iya, ini Bapak. Jadi oke Bang Suma, memang Bapak itu tidak, kami umat Kristen tidak pernah mengklaim bahwa Bapak itu dapat dilihat seperti itu, Bang Suma. Tapi Itulah tidak yang kami tertulis sembah. bahwa- Yang maha suci lagi maha tinggi. Nah masalahnya Bang Suma, Tuhannya Bang Suma Allah, sedangkan Tuhannya kami itu Bapak, Bang Suma. Itu letak perbedaannya. Mati bijak. Gitu ya. Jadi Iya. Anda ingin membedakan Tuhan kami yang tidak menjadi Yesus dan Tuhannya Yahudi yang menjadi Yesus. Apa dasarnya Anda membedakan itu? Begini Bang Suma, tadi kita bahas bahwa Tuhan menampakkan diri, mau dia pakai malaikat, mau dia pakai apa, tetap Tadi dia Anda sudah membaca menampakkan 1 diri. Timotius tadi tuh, itu salah. Iya, itu benar Bang Suma. Tapi Lalu Anda tetap mengatakan dia Tuhan mengambil wujud. menampakkan diri. Iya. Dia memakai wujud malaikat karena tidak tertulis bahwa melihat malaikat orang akan mati kan, Bang Suma? Oh, Tetap berarti ada menurut saudara Tuhan Anda itu berubah wujud menjadi malaikat gitu. Mungkin Bang Suma baca dulu kejadiannya Bang Suma, biar Bang Suma tahu. Kejadian Berapa? Kejadian 17. Ini Bukan Kejadian 17, bukan. Kejadian 17 ayat 1. Coba baca dulu Bang Suma. Coba Anda baca, coba. Oke, saya tampilkan ya. Ya. Tolong dibesarkan host. Bisa tolong dibesarkan? Ini ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham, ya, di Kejadian 18-nya. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham, lagi-lagi dia menampakkan diri ini. Nah, pertanyaan saya kan tadi sudah jelas bahwa saya minta kalau emang Tuhan Bang Suma itu sama seperti kami, karena yang saya dengar dari pernyataan Bang Suma bahwa Tuhan itu tidak pernah menampakkan diri kepada siapapun. Bahkan tadi Bang Suma coba ambil untuk bilang Tuhan menampakkan diri kepada Musa, tapi itu kan di perjanjian lama sudah ada. Nah, saya minta yang memperkenalkan Allah ini kan Rasulullah. Nah, itu kita start dari sana. Seharusnya kita start dari sana.
mungkin kepada sahabat atau kepada siapa setelah start dari Rasulullah itu yang memperkenalkan Allah kepada seluruh umat gitu loh, Bang Suma. Oke. Jadi Allah atau Tuhan yang datang kemudian kepada Nabi Musa atau kepada Abraham melalui perantaraan malaikat, Anda ingin mempersamakan kedatangan Allah itu sama seperti itu dalam kitab Kejadian. Padahal kata ra'ah di situ Allah memperlihatkan atau menyatakan, ya, bukan kemudian Allah itu datang dalam bentuk wujud. Kata ra'a itu bisa juga diartikan menyadarkan atau menyadarkan Abraham bahwa dia sedang berinteraksi dengan Tuhan. Di dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 51, tidak patut bagi manusia untuk berjumpa langsung dengan Tuhannya kecuali melalui 3: wahyu, tabir, malaikat. Yang dilakoni oleh Abraham itu malaikat. Coba Anda baca di dalam Kejadian 22 nomor 11. Ya, saya Baca di situ. Yang saya tahu memang itu malaikat. Dia datang berupa malaikat. Hanya kan Yes. masalahnya di sini saya ingin tahu, mungkin Tuhannya Bang Suma mungkin ada menampakkan diri, mau melalui malaikat ke, melalui siapa ke, tapi Tuhannya itu datang dan menampakkan diri kepada mungkin Rasulullah atau sahabat-sahabatnya, mungkin ada tertulis di dalam kitab saudara atau gimana. Qul nazzalahu ruhul qudus. Roh Kudus datang 22 tahun lebih kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau Anda ingin mengatakan bahwa Tuhannya orang Islam harus datang kepada Nabi Muhammad selayaknya Tuhannya datang kepada Abraham, ingat, yang datang kepada Abraham malaikat, yang datang kepada Nabi Muhammad juga adalah seorang malaikat, sosok malaikat maksud saya. Jadi gimana dong? Yang datang kepada Nabi Muhammad itu malaikat itu Tuhan atau bagaimana? Atau utusan? Itu malaikat. Itu malaikat Tuhan. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Dia adalah Roh Kudus. Malaikat Tuhan. Iya, malaikat kan sama dengan utusan kan? Iya. Ya, utusan. Nah, ini masalahnya bukan utusan, Bang Suma. Loh, lalu yang datang kepada Abraham ini siapa? Ini bukan utusan, Bang Suma. Itu apa? Kalau bukan utusan? Tuhan yang mengambil wujud malaikat itu, tapi Tuhan sendiri. Aduh. Tidak ada itu, mah enggak ada. Tidak ada Tuhan menjelma menjadi bukan Tuhan. Itu tak ada. Di mana dalilnya Tuhan menjelma jadi bukan Tuhan? Di mana dalilnya Tuhan menjelma menjadi malaikat? Bang Suma, tadi saya tunjukkan ini ya, Bang Suma. Mungkin Bang Suma lihat lagi deh. Ini Bang Suma lihat lagi, ya. Sekarang malaikat itu Tuhan atau bukan? Makanya Bang Suma lihat dulu. Enggak, aku tanya dulu, Bang. Malaikat itu Tuhan atau bukan? Bang Suma lihat dulu. Kenapa di sini ditulis Tuhan? Ya. Dijawab oleh Yesus di dalam Yohanes 10 nomor 34, 35, 36. Yesus yang menjawabnya, jangan saya. Jangan saya. Yesus yang menjawab itu. Iya, kita jangan loncat-loncat dulu, ada ayat yang Yesus yang menjawab itu, Bung. Yesus mengatakan di dalam kitabmu sendiri, ya, bukankah di dalam kitab Taurat dikatakan siapapun yang datang menyampaikan firman maka dia adalah Tuhan.